Selamat malam, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami lingkungan bisnis internasional. Saya sendiri bernama Dianita Mipane dan di sebelah kanan saya Oktavia Dipasar Ibu dan di sebelah kiri saya juga Rianto Daci. Inilah hasil daripada presentasi kami. Baik, sekarang kita masuk pada sejarah bisnis internasional. Oke, sebelum Masehi perdagangan Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka, pada tahun 1600 British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur untuk bergabung membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai berkooperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Jadi contoh investasi langsung luar negeri Amerika yang mula-mula itu ialah perkebunan Inggris yang dibentuk oleh Cowpire R dan Ford yang didirikan sebelum Perang Saudara. Oke, itulah sejarah bisnis internasional. Kemudian kita masuk pada pengertian bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan manufakturan di luar negeri, tapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Jadi bisnis internasional ini merupakan bisnis yang melibatkan penyeberangan antara batas-batas negara. Sekarang kita masuk pada poin 2.3, beberapa pengertian bisnis berdasarkan ruang lingkup. Jadi sekarang kita masuk pada bisnis domestik. Bisnis domestik merupakan bisnis yang secara nyata ditunjukkan pada aktivitas bisnis dalam negeri. Yang dimana bisnis domestik ini yaitu bisnis yang dimana dijalankan pada suatu negara. Jadi bisnis yang tidak terlibat ke luar negeri, hanya dalam domestik saja atau bisnis di dalam negeri saja. Sedangkan bisnis internasional yaitu bisnis yang bertindak lebih jauh lagi dari bisnis domestik dan sekedar pemasaran ekspor, akan tetapi jauh terlibat dalam lingkungan bisnis pemasaran dalam negara tempat berusaha dimanapun. Jadi contohnya ini bisnis internasional ini merupakan bisnis yang melibatkan beberapa banyak negara, yaitu merupakan contohnya negara Indonesia berbisnis dengan negara Malaysia, contohnya ekspor bahan baku, contohnya karet untuk jadikan sebuah bola atau berbagai jenis lainnya. Sekarang kita masuk pada bisnis multinasional, yaitu bisnis yang dimulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan, lalu perusahaan menyadari perbedaan dan keunikan lingkungan dalam negara tadi dan menentukan peran baru untuk hal itu sendiri, melakukan adaptasi perusahaan pada kebutuhan dan keinginan yang unik dari pelanggan negara. Sekarang kita masuk pada bisnis global atau transnasional. Jadi bisnis global ini yaitu bisnis yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik berbeda dalam setiap negara. Jadi demikian hasil dari presentasi saya. Untuk selanjutnya diteruskan oleh saudari saya Dianita Mipane. Saya akan melanjutkan hasil diskusi kami yaitu arsitek bisnis internasional. Bisnis internasional seperti yang
dibaca dari saudara kita tadi merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional, di mana tadi saudara kita juga menjelaskan bahwasanya Indonesia melakukan bisnis internasional antar negara Malaysia, baik dalam produk makanan maupun dalam produk pakaian dan juga bahan baku yang lainnya. Yang selanjutnya, pengertian lingkungan bisnis internasional. Lingkungan bisnis internasional ini adalah seluruh kekuatan yang melingkupi dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Kekuatan ini ada yang dapat dikontrol atau controllable dan tidak dapat dikontrol atau uncontrollable oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak sadari mengenai sifat dunia ini. Dalam hal ini ada 3 orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional, yaitu etnosentris, polisentris, geosentris, dan kemudian diperluas menjadi regiosentris. Yang tadi pedoman dalam bisnis internasional yaitu etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan bahwa negeri asal sendirilah yang unggul. Dalam perusahaan etnosentris, operasi di luar negeri dianggap kurang penting dibandingkan domestik dan terutama dilakukan untuk menempar kelebihan produksi domestik. Polisentris adalah keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan berbeda serta secara utuh meraih sukses di setiap negara adalah menyesuaikan diri dengan perbedaan unik dari setiap negara. Dan regiosentris adalah perusahaan memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu regional atau dunia. Sedangkan regiosentris merupakan orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional, yang artinya manajemen harus mempunyai suatu pandangan dunia ke arah wilayah regional, tapi akan memandang sisa dunia dengan orientasi etnosentris atau polisentris atau kombinasi keduanya. Karakteristik bisnis internasional. Karakteristik daripada bisnis internasional yaitu yang pertama, transaksi lebih dari 2 negara yang tidak terbatas pada perusahaan multinasional, tetapi ada juga UKM yang terlibat umumnya dipimpin oleh multinational enterprise atau MNES. Yang kedua, aktivitas inti yang diselenggarakan seperti ekspor, impor, FDI, licensing, joint venture. Dan yang ketiga, sistem legal di antara negara berbeda, memaksa satu negara atau lebih untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan hukum yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan mata uang berbeda-beda. Yang kelima, budaya negara-negara berbeda, memaksa setiap pihak untuk menyesuaikannya. Yang keenam, ketersediaan sumber-sumber yang berbeda di tiap negara. Suatu negara mungkin hanya memiliki international business by terus di 15 sumber daya alam yang lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oktaviani Pasaribu. Saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Yang ke-6 itu tentang bidang kegiatan bisnis internasional. Lingkungan domestik termasuk sosioekonomi, sosiokultur, politik, hukum, pemerintah, persaingan, fisik, tenaga kerja, keuangan, teknologi. Lingkungan luar negeri termasuk sosioekonomik, sosiokultur, politik, tenaga kerja, keuangan, teknologi, dan lingkungan ekonomi. Yang ketujuh itu tentang ruang lingkup perdagangan internasional. Yang pertama itu perpindahan barang dan jasa dari salah satu negara ke negara lain atau disebut dengan istilah transfer of goods and service. Yang kedua itu perpindahan modal melalui penanaman modal asli dari luar negeri ke dalam negeri
perpindahan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan devisa suatu negara. Dalam proses ini perlu adanya pengawasan mekanisme yang sering disebut cluster of labor. Yang keempat itu perpindahan teknologi melalui cara pendirian pabrik-pabrik di negara lain. Kegiatan ini disebut transfer of technology. Adapun yang kelima, perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar, atau disebut dengan transfer of data. Ekonomi internasional yang menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan negara seperti mobilitas, faktor produksi seperti tenaga kerja, dan modal yang relatif lebih sukar atau immobilitas, faktor produksi. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda faktor-faktor produksi yang dimiliki, yaitu atau faktor endomen berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada dasarnya ekonomi internasional membahas tentang ketergantungan ekonomi antar negara yang pada dasarnya dipengaruhi dan mempengaruhi hubungan politik, sosial, budaya, dan militer antar negara. Adapun yang kedelapan, faktor pendorong. Yang pertama itu dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, terdapat perbedaan kualitas, pengetahuan, dan teknologi untuk mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat itu terjadi kelebihan produk di dalam negeri sehingga diperlukan market baru untuk memasarkan produk tersebut. Yang kelima itu sumber daya alam, iklim, teknologi, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang tidak sama di setiap negara sehingga terjadinya perbedaan hasil produksi serta adanya keterbatasan produksi. Adapun yang ketujuh, adanya permintaan barang yang sama atau seleranya yang sama. Yang kedelapan, adanya keinginan kerjasama antar negara, dan selanjutnya lahirnya era globalisasi. Adapun manfaat perdagangan internasional itu, yang pertama itu setiap negara akan mendapatkan barang yang tidak ada atau tidak diproduksi di negeri sendiri. Dengan demikian negara tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua itu suatu negara akan mendapatkan keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, suatu negara dapat memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Yang keempat itu transfer teknologi modern. Setiap negara dapat mempelajari teknik produksi yang lebih efisien serta manajemen yang lebih modern. Demikian hasil daripada presentasi kami. Kurang lebih kami minta maaf. Terima kasih dan selamat malam.